Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita ketemu kembali dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk materi hari ini masih lanjutan bab 1 kemarin. Hari ini kita akan membahas besaran pokok dan besaran turunan. Besaran itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Itu adalah arti besaran pokok. Nah, besaran pokok ini terdiri dari 7 jenis ya. Jadi sampai kapanpun, sampai kalian kuliah, sampai kalian SMA, besaran pokok ini tidak berubah. Dia ada 7 jenis. Yang pertama, panjang. Panjang ini lambangnya huruf P besar, satuannya meter, lambangnya M kecil, alat ukurnya meter, roll meter, jangka sorong, dan mikrometer skrum. Yang kedua, massa. Massa ini lambangnya M kecil, satuannya adalah kilogram, lambangnya kg, alat ukurnya neraca. Neraca itu bahasa sehari-hari kita adalah timbangan. Terus yang ketiga, waktu. Waktu lambangnya huruf T besar, satuannya Kelvin, lambangnya K besar, alat ukurnya adalah termometer. Ingat ya anak-anak, lambangnya tidak boleh diganti ya. Kalau dia huruf kecil harus kecil, kalau huruf besar harus besar, karena maknanya nanti berbeda dengan satuan yang lain ya. Terus yang kelima itu ada namanya kuat arus. Kuat arus ini lambangnya I besar, satuannya ampere, lambang ampere ini A besar, alat ukurnya ampere meter. Yang keenam, intensitas cahaya. Ini lambangnya I kecil, satuannya kandela atau C besar D kecil ya. Alat ukurnya lux meter. Yang terakhir itu ada namanya jumlah zat. Jumlah zat ini lambangnya N kecil. Alat ukurnya mol. Tulisannya mole, lambangnya mol ya. Alat ukurnya belum diketahui. Untuk selanjutnya yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari satuan atau lebih dari besaran pokok. Jadi besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok tadi yang 7 buah tadi. Nah, itu namanya besaran turunan. Kalau besaran turunan ini jumlahnya tak hingga ya. Tidak seperti besaran pokok hanya ada 7. Kalau turunan lebih dari 7. Nah, jadi intinya kalau besaran itu ada rumusnya, itu pasti ada namanya besaran turunan. Contohnya, yang pertama luas. Luas ini lambangnya A. Satuan luas ini meter kuadrat, berarti meter kali meter. Kecepatan lambangnya V. Satuannya meter per sekon ya. Volume V. Satuannya adalah meter kubik. Tekanan V. P lambangnya ya, satuannya N per meter kuadrat. N ini adalah Newton. Gaya lambangnya F besar, satuannya Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Usaha lambangnya W besar, satuannya Joule atau N per M, Newton per meter. Terus yang ketujuh, percepatan lambangnya A kecil, satuannya meter per sekon kuadrat. Yang berikutnya 8, massa jenis, kilogram per meter kubik. Nah, sekarang ya Ibu ingin menjelaskan apa perbedaan dari besaran pokok dan turunan. Kalau besaran pokok ya, satuannya hanya satu sendiri, misalnya meter, satu kan. Terus kilogram, kg, satu kan. Sekon, satu. Dan seterusnya dia ada satu.
Kalau besaran turunan, satuannya lebih dari satu. Misalnya ini ya, meter kuadrat. Berarti meter kali meter itu berarti M-nya ada 2. Nah, itu ciri-ciri besaran turunan. Yang kedua ada meter per sekon. Berarti ada 2 kan satuannya, meter dan sekon. Meter kubik, berarti meternya ada 3. Nah, itu beda dari besaran pokok dan turunan. Nah, selanjutnya contoh soal ya. Nomor 1. Usaha diturunkan dari besaran pokok apakah? Nah, kita lihat di yang tadi ya, usaha itu satuannya adalah N per M. N per M ini berarti kilogram meter per sekon kuadrat ya. Nah, lihat ini, kilogram meter per sekon kuadrat. Berarti cara mengerjakannya 1 kilogram. Kilogram ini satuan dari apa? Kalian lihat besaran pokok tadi. Nah, massa kilogram. Berarti ini dari massa. Nah, jadi kita tulis Kg sama dengan satuan dari massa. Terus M kita ambil ya, kilogram meter per sekon kuadrat. M-nya satuan apa M? Kita lihat lagi besaran pokok tadi. Meter itu satuan dari apa? Nah, M nomor 1 ya, berarti panjang. Nah, M satuannya panjang. Terus yang ketiga S, satuan waktu. Sekon ya, sekon ini sama dengan detik. Nah, jadi usaha diturunkan dari besaran pokok apa? Kita buat dari nomor 1 sampai 3, massa, panjang dan waktu. Terus contoh yang kedua ya. Massa jenis diturunkan dari besaran pokok apakah? Nah, massa jenis itu satuannya kilogram per meter kubik. Jadi di sini ada 2 yang kita gunakan. 1 kilogram, 2 meter. Kilogram satuan dari apa? Kita lihat di tabel besaran pokok. Nah, kilogram ini satuan dari massa. Maka kita tulis Kg sama dengan satuan dari massa. Yang kedua M, satuan dari apa? Meter tadi. Kita lihat dari tabel besaran pokok lagi, yaitu satuan panjang. Jadi massa jenis diturunkan dari besaran pokok apa? Berarti ada 2, massa dan panjang. Mudah-mudahan anak-anak mengerti semua ya. Nah, terus untuk yang terakhir ini Ibu ada latihan soal. 1. Kecepatan diturunkan dari besaran pokok apa? 2. Gaya diturunkan dari besaran pokok apa ya. Nomor 2 ini tolong diralat ya, gaya diturunkan dari besaran pokok apa maksudnya ya. Nah, itu saja pelajaran IPA hari ini. Semoga anak-anak mengerti semua ya. Jangan lupa untuk tugas hari ini kalian salin materi dari awal sampai latihan soalnya di buku catatan. Kalau selesai silakan kirim ke grup. Ingat ya, jangan kirim di Wapri. Ibu takut nanti nilai kalian nggak terekap di absen Ibu. Itu saja pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.